Untuk apa? Belajar. Kalau kalian ke sekolah untuk belajar? Kenapa kalian ingin belajar? Biar pintar, biar diajarin sama bapak ibu gurunya. Ya, nah orang tua ini pun seperti itu. Kenapa? Kenapa? Biar jadi hebat gitu. Iya benar, biar hebat. Orang tuanya ingin anaknya jadi hebat, jadi orang yang pintar, orang yang berhasil. Kemudian karena di perkampungan itu tidak ada sekolah, jadi orang tuanya menyuruh anak itu pergi ke kota. Di kota ada sebuah sekolah yang bagus, gurunya hebat, pintar, memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya. Sebut saja sang guru. Sang guru ini sudah mengajar ratusan anak sehingga menjadi anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang baik, anak yang berbudi pekerti luhur. Nah, anak yang dari perkampungan ini disuruh ke sana oleh ibunya atau keluarganya. Kemudian sang guru ini memiliki kemampuan melihat masa depan. Kalian ingin melihat masa depan? Makanya belajar, biar pintar. Jadi anak hebat juga. Jadi ketika melihat seseorang, sang guru ini akan melihat cahaya di depan dahi seorang anak ataupun orang. Ketika sang guru tersebut melihat cahaya di kening seseorang, orang itu tidak akan berumur panjang. Dia hanya berumur 3 hari lagi. Setelah 3 hari, anak itu akan meninggal. Dan itu sudah terbukti. Setiap kali sang guru melihat seorang anak atau seseorang yang memiliki cahaya di keningnya, dia tidak akan berumur panjang. Dan itu sudah terbukti. Nah, suatu ketika pada saat sedang mengajar, datanglah anak ini yang dari perkampungan dengan membawa bekal, tas, karena letak sekolahnya sangat jauh. Dan sekolah itu merupakan asrama, seperti tempat panti asuhan, namanya asrama. Nah, ketika melihat anak ini, sang guru melihat cahaya di keningnya. Anak itu ternyata memiliki cahaya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya anak itu tidak berumur panjang. Begitu menghadap sang guru, kenapa? 7 tahun. Ya, nanti lagi 3 tahun berarti berumur berapa? 10 ya, 10. Ketika anak itu menghadap sang guru, dia berkata, "Wahai sang guru, aku ingin sekali belajar di sekolah ini. Aku ingin menuntut ilmu agar mendapatkan pengetahuan yang baik." Karena sang guru melihat cahaya di kening, itu menandakan bahwa anak ini tidak akan berumur panjang. Sang guru berusaha menolak. "Wahai anakku, aku tidak bisa menerima kamu menjadi murid di sini. Tetapi saya akan menerima kamu 4 hari lagi. Ketika 4 hari lagi kamu datang ke sini, kamu akan saya angkat menjadi siswa di sini. Sekarang karena orang tuamu masih tidak merelakan kamu belajar di sini, mereka masih rindu dengan kamu. Karena sebelumnya kamu belum pamitan dengan orang tuamu." Nah, anak ini tertegun dia. Kenapa saya tidak terima? Apakah orang tua saya benar-benar rindu? Akhirnya anak ini pulang
pulang berjalan. Perjalanannya jauh, harus melintasi hutan dulu, baru menemukan perkampungan tempat tinggal. Dan dia berpesan kepada gurunya, wahai sang guru, ketika nanti 4 hari lagi saya kembali ke sini, mohon saya diangkat menjadi seorang murid agar bisa mendapatkan pengetahuan di sini. Baik anakku, silahkan datang 4 hari lagi. Itu adalah alasan dari sang guru untuk menolak seseorang untuk belajar di sekolahnya, karena dia melihat anak tersebut memiliki cahaya di keningnya. Ketika melihat cahaya di keningnya, itu tandanya sang anak tidak akan berumur panjang. Dengan sedih, gurunya menolak dan memberikan hal tersebut, menyuruh anak itu kembali. Karena sang guru juga tidak ingin anak itu meninggal di sekolah tersebut. Akhirnya anak ini pulang dengan bekal seadanya. Roti masih bekal dari ibunya. Ketika dia pulang, ada hujan. Kemudian dia melihat seekor kucing. Apa yang mereka lihat? Kucing. Bagaimana suara kucing? Anak kucing meong meong. Ketika kucing kehujanan, dia akan merasa apa anak-anak? Kedinginan. Nah, anak ini dengan baik hatinya mengeluarkan lap. Dilaplah kucing ini, dibersihkan, kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk berteduh. Taruhlah kucing itu di sana, sehingga dia merasa hangat. Rumah baru, ya. Rumah itu tempat untuk berteduh, ya kan? Nah, kucing itu bisa berteduh di sana. Jadi merasa hangat dan selamat. Dikasih makan juga. Iya, betul. Dikasih. Pak Agus lupa untuk memberikan roti kepada kucing itu. Kucing itu diberikan roti, diberikan makanan sama anak tersebut. Selain diselimutin, dikasih makan. Nah, kembali sehat. Kemudian anak ini melanjutkan perjalanannya. Kemudian di jalan dia menemukan seekor anjing. Kucingnya masih anak-anak. Jadi karena kedinginan dia tidak galak. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, dia menemukan seekor anak anjing yang tenggelam di selokan. Ketika tenggelam di selokan air, apa yang terjadi? Hampir tenggelam anjingnya. Siapa yang senang sama anak anjing? Ya, hampir semuanya ya. Ya, banyak yang anak-anak yang punya anjing ya kan? Nah, biar mereka tetap sehat diberi makan. Kemudian anjing itu ditolong sama anak ini. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya anak ini sampai di rumah. Sesampainya di rumah, halo. Sesampainya di rumah, anak ini bercerita sama orang tuanya. Ayah, ibu, ternyata aku belum pamitan dengan kalian, sehingga saya belum bisa diterima di sekolah tersebut. Hari ini saya akan berpamitan dengan bapak ibu untuk pergi ke sekolah tersebut. Kalian sebelum berangkat sekolah sudah pamitan sama orang tua? Sudah salam? Jangan sampai bekalnya saja yang diingat, ya kan? Selain salam, kalian juga harus apa di rumah? Sembahyang, iya benar. Nah, belajar nanti setelah pulang dari sekolah ya. Ketika anak ini berpamitan dengan orang tua, baru orang tuanya merasa lega. Ternyata anak kita ingat akan restu dari orang tua untuk menuntut ilmu. Ketika berpamitan, kembalilah sang anak ini sampai ke sekolah. Sudah 3 hari
Sampai di sekolahnya adalah hari keempat. Setelah sampai di sekolah adalah hari keempat. Kemudian anak ini bertemu dengan sang guru lagi. Dan apa yang terjadi anak-anak? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Sang guru terkejut dia. Karena penglihatannya dia salah. Dan cahaya yang ada di kening anak itu sudah hilang. Kalau sudah hilang tandanya itu artinya apa? Umur panjang. Anak itu berumur panjang. Sang guru heran dia. Wahai anakku, apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu bisa kembali dalam 4 hari ini? Kemudian dijawab oleh sang anak, saya tidak melakukan apa-apa sang guru. Saya hanya berjalan menuju rumah. Sampai di rumah saya pamitan sesuai dengan petunjuk yang sang guru lakukan. Bohong, kamu pasti bohong. Benar sang guru, saya tidak berbohong. Saya tidak diizinkan untuk berbohong. Kemudian sang guru memiliki cara. Kalau begitu, kamu ceritakan apa yang sudah kamu alami dalam perjalanan pulang. Nah, anak ini lagi bercerita. Ketika saya perjalanan pulang, di jalan saya menolong seekor kucing yang kedinginan. Kemudian saya menolong anak anjing yang sedang tenggelam. Itu saja sang guru. Nah, dengan cerita itu sang guru jadi mengetahui. Ternyata cahaya yang ada di kening anak itu hilang karena apa anak-anak? Menolong. Karena anak itu rajin menolong, berbuat baik. Jadi sekecil apapun perbuatan baik kalian, itu akan sangat bermakna. Jadi jangan segan kalian untuk berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik kalian, itu akan menolong kalian. Sehingga setelah percakapan itu, anak itu mulai belajar di sekolah itu sampai anak itu berhasil. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang bisa mengerti dengan amanat yang disampaikan? Mengerti dengan pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut? Mengerti apa isi ceritanya? Jadilah orang yang baik, karena kebaikan akan menolong kita. Demikian cerita dari Pak Agus. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Siapa kita? Dungis Mano. Anak hebat, penuh semangat. Yes, yes, yes. Baik, waktunya saya kembalikan. Nah, itu tadi cerita dari Pak Agus. Ya, bagaimana ceritanya? Seru.